Ampun, kami menyerah Tuhan. Yang namanya Anip, maju! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 telah ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Di suatu desa di pagi hari yang cerah, masyarakat hidup dengan damai menjalani aktivitas seperti biasanya. Sayur, oh nggih Bu, sini duduk terus nih. Para ibu-ibu sedang berkumpul dan berbincang. Para ibu-ibu menyuruh ibu penjual sayur itu untuk duduk dan bergabung bersama mereka. Niki Bu sayure seger-seger. Lho kok lah niki tirase sayure seger lagi kok. Bolong-bolong kan layu Penisuk Bu. kok ngeten. Jare seger alum ngeten. Lah krupuke kok arek siji. Empun laku. Dua para petani yang hendak ingin ke sawah melintasi para ibu-ibu yang sedang berbincang dan berkumpul. Saya kamu kandang lari dagangane. Jamu yuk. Yuk mangga jamune yuk. Tak lama sekeluarga pribumi hendak memanggil penjual jamu yang dipanggil Sri itu. Mas Sri itu mas jamu. Nggih mangga. Mbak jamu tidak Mbak? Sri pun mulai membuatkan jamu untuk pria pribumi yang bernama Asep tersebut. Setelah jamu siap, Sri memberikan secangkir jamu tersebut untuk pria pribumi. Itu barang payu. Lah ata Mbak, layu. Paling iki sing ana mek grup itu. Nggih, monggo sampean nganu. Gak wis larang mong. bayar. Utang saya mbak. Ayo. Nganu. Sri pun melanjutkan menjajakan dagangannya kepada ibu-ibu sekitar. Bu, kula riyen. Nggih, monggo. Sampeyan mriki Jamu. Hari yang mulai sore, para petani pun berjalan pulang, lalu mereka tak sengaja berpapasan dengan sekelompok Belanda. Perasaanmu bang. Kata para pria pribumi tersebut ketika berpapasan dengan sekelompok prajurit Belanda yang menurut mereka itu mencurigakan. Pada tanggal 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Plokman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya terjadi sebuah aksi heroik dari para warga untuk menuntut diturunkannya bendera tersebut. Para warga menuntut untuk diturunkannya bendera Belanda. Selepas itu, Sudirman dan para rekannya tersebut datang ke rumah Plokman, yaitu pemimpin IAV yang diangkat Nisa menjadi wali kota Surabaya. Plokman menyambut kedatangan Sudirman dengan nada sombong dan angkuh. Kamu kenapa pasang bendera Belanda di situ? Siapa marah-marah aku?
Sudirman berlari menuju tempat di mana para rakyat pribumi berkumpul di depan tiang bendera Belanda berkibar. Turunkan bendera itu. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Pasukan Inggris yang dipimpin AWS Malabi dengan istrinya yang datang ke kantor Gubernur Suryo. Sampaikan datangan kami kepada Anda. Siap. Permisi Tuan, ada MWS Malabi 2. Silakan masuk. Mereka pun memulai perundingan dengan hangat. Kesepakatan berhasil diraih oleh kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa di antara mereka tidak ada angkatan perang Belanda. Disetujuinya kerjasama menjamin keamanan membentuk Biro Kerjasama dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu ya. Iya. Dan keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan. Akibat Malabi melanggar janji, serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. 30 Oktober siang, rombongan Jakarta tiba dan melaksanakan perundingan dengan Inggris, di antaranya Soekarno dan Hatta. Perundingan pun berjalan cukup alot, namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya, selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Hingga pada pukul 5 sore, tragedi fatal pun terjadi. Di Jembatan Merah di dekat Gedung Bank Internasional, Jenderal Malabi tewas dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam negara-negara sekutu, hingga akhirnya kerajaan Inggris mengirim bala bantuan, dan Mayor Jenderal Mansert dijadikan komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Mereka melanggar janji untuk pasukan. Oke, siap. Kurang ajar, mereka melanggar janji. Pada 9 November 1945, Mansert mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan terbunuhnya Malabi. Wahai rakyat pribumi, kalau kalian tidak menyerahkan diri dan senjata, kami akan menyerang Surabaya dari darat, laut, dan udara. Setelah kabar ultimatum, pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan tersebut itu Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya tidak akan menerima ultimatumnya dari Inggris. Saya siapkan pasukannya. Mas Adi, Jawa Timur, siap di sana. Kita habisin mereka. Para tokoh kemudian menyiapkan perlawanan. Bung Tomo mengorbankan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan Surabaya. Ingat, harus kita tetap sama, kalah maupun menang. Kita ikut perang untuk menang. Merdeka, Allahu Akbar. Pada akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Kami tidak akan menyerahkan tanah Surabaya ini. Langkahi dulu darah kami yang berapi-api ini. Perang ajar! Serang! Ayo, Langsung mati. Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun, karena menghadapi senjata yang canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Namun akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang berkelimpangan mayat dari ribuan orang terbujuk kaku. Dan hangus, sekutu harus membayar sangat mahal dalam menaklukkan Surabaya. Ratusan ribuan orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya. I'll try to be strong, believe me, I'm trying to move on. It's complicated.
Walum didol. Iki mak Iya, kare jamu kade. Lu. Bisa di ini Iku kok wis ngomong. Terus apa? Saya akan menyerahkan